Hari ini lanjut ya. Nah, hari ini kita masuk mengenai recycler view. Kalau kemarin kan grup view ada toh kayak apa namanya? Kemarin kenal ada apa namanya view yang sudah kita pelajari yang grouping, yang yang Yogi pelajarin kemarin. View. Grup view kan ada ragamnya itu, ada constraint layout view, ada View group XML. ada yang modelnya bisa disusun dia horizontal, ada yang bisa disusun dia vertikal begitu toh. Nah, itu grup view. Parentnya si orang tuanya. Nah, hari ini kita belajar yang ada level lainnya sebenarnya lagi di bagian grouping view, namanya adalah recycler view. Nah, recycler view itu apa? Recycler view itu dataset ya. Jadi kayak macam dataset yang bisa kita gunakan. Kerjanya atau gunanya apa? Dia menampilkan elemen data. Jadi elemen data dalam jumlah besar atau yang kita pakai dari sisi data yang sering berubah gitu. Jadi kalau misalkan ada data yang sering berubah, ya disarankan bisa pakai recycler. Jadi bisa lebih enak pada saat proses editing ataupun menampilkan. Nah, recycler view itu ada 3 jenis ya. Pertama ada yang modelnya list view, itu bentuk list. Ada yang modelnya grid view. Kalau grid view artinya kita ngebuat dalam model yang grid, gitu ya. Ada bentuk kotak-kotak. Kalau grid kan ya seperti kalau kita bikin apa namanya ini filternya Instagram yang dipakai. Jadi filternya Instagram ada grid, itu kotak-kotaknya ada banyak. Ada yang modelnya card view. Kalau card view ini susunannya kayak kartu. Gitu ya. Di recycler ini ada 3 jenis model. Nah, nanti akan salah satunya akan dipraktekkan. Tapi saya harap Yogi coba cari tahu di internet. Sampelnya ada banyak kok, itu belajar tentang grid view sama card view sampelnya. Nah, untuk belajar juga Yogi bisa pelajari nanti masuk di coding.com, itu bisa salah satunya untuk belajar lebih mendalam mengenai Android Export. Nah, recycler view itu dia modelnya kurang lebih seperti berikut. Jadi dia punya kemampuan untuk tarik data dalam jumlah besar. Jadi misalkan data ada ribuan, jutaan ya, puluhan jutaan atau miliaran, kita bisa tarik dulu, tampung ke dalam recycler view. Apalagi kalau kita mau rubah dia punya elemen, gitu ya. Jadi berubah dia punya elemen atau misalkan real time dia berubah dia punya data. Nah, kita bisa pakai recycler view karena dia punya runtime di mana pengguna ini bisa berinteraksi, gitu ya, lebih baik, lebih nyaman, dan apa namanya dia juga didukung gitu. Kalau ada perubahan data dari internet, bisa langsung ngerubah datanya. Nah, kalau dari sisi teorinya, dia diatur kayak gini. Jadi data yang sebelumnya ditampilkan di dalam dataset yang kita lihat, gitu ya. Awalnya itu diproses oleh adapter. Jadi ada adapter, tapi dari adapter ini sebelum masuk itu ada di layout manager, baru ada recycler view. Di recycler view yang atur model layout managernya, kemudian tarik data dari adapter, dan adapter ini yang dapat data dari dataset. Dataset ini bisa berupa banyak ya, entahkah dari database kah, kemudian yang ditarik, entahkah dari API yang ditarik, gitu. API yang ditarik, dan beragam macam lah. Intinya kalau di dataset berarti kumpulan data. Nah, recycler view dengan ini berbeda dengan recycler view dan layout manager itu agak berbeda dengan apa namanya view yang grup view yang udah kita pelajari sebelumnya, kayak apa sih namanya lagi yang kita pelajari tadi 2 pertemuan sebelumnya itu, belajar parent group apa dan lain-lain, itu agak berbeda karena komponennya dia kalau dari sisi user interface itu dia punya satu layout manager yang bakalan atur, dan dia bisa atur posisi tampilannya, baik itu bisa kita atur kalau dia modelnya vertikal. Jadi kalau vertikal dalam artian dia list. Ada yang modelnya grid. Nah, kalau grid itu artinya dia punya baris sama kolom, ya. Kemudian ada stagger grid. Stagger grid ini
dia susunannya ndak seragam sama ndak beraturan gitu. Jadi ada list, ada grid, ada stagger grid. Jadi ini resecular view dia punya kelebihan atur ini. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kita mesti belajar bagaimana menyusun tampilan aplikasinya baik itu vertikal ataupun horizontal, nah itu kan harus panggil satu parent view yang berbeda. Nah kalau di resecular view kita tinggal panggil saja satu kelas resecular view, sisanya bisa kita tinggal pakai. Nah kemudian di resecular view itu ada layout manager, ada yang namanya juga adapter. Adapter ini apa? Komponen yang atur gitu bagaimana tampilannya data yang di-set ke dalam resecular view. Jadi semua mesti masuk dulu di adapter seperti ini ya, di gambar sini. Nah, jadi pada saat dia diisi, kalau ada istilahnya kita dapat nanti view inflate. Nah, view inflate itu artinya proses pengisian ya. Jadi proses pengisian data ke resecular view dari file layout XML yang ditarik. Okay. Ini dibinding namanya, dibinding artinya dia hubungkan ke dalam resecular view. Jadi adapter dia sebelum masuk ke masuk ke dalam resecular view, narik dataset, adapter ini ngebinding. Gitu. Adapter ini akan ngebinding dan akan atur gitu bagaimana tampilannya di dalam layout manager. Kemudian ada istilahnya dataset itu kumpulan data yang memiliki dan ingin ditampilkan bisa berupa array, bisa berupa list. Jadi misalkan kalau kita buka Google Maps, ya, jadi misalkan kita lagi cari lokasi di Google Maps, nah kelihatan nanti list-listnya di sini. Misalkan apotik bahagia, nah nanti akan kelihatan apotik bahagia 1, apotik bahagia 2, apotik bahagia 3 di listnya. Nah ini jenisnya adalah array, ya jenisnya adalah array. Dan ini yang kita sebut dengan datasetnya. Jadi sebelum dia ditampung ke dalam resecular view, dia harus punya dulu dataset yang diatur sama si adapter ketika dia lagi ngebinding. Nah, di dalam dataset itu dia bisa berisi sistem animator. Jadi kayak macam ada animasinya sebelum ini masuk ke masuk ke dalam satu tempat wadah. Gitu. Kita bisa atur bagaimana animasinya. Gitu. Jadi ada item animatornya. Jadi ada animasi pada saat dia ditambahkan datanya, ada animasi juga ketika kita hapus itemnya. Nah ini nanti kita pelajari di di materi yang lain ya, materi yang terpisah. Nah bagaimana langkah-langkah implementasi dari sisinya resecular view? Pertama mesti diingat Yogi tambahkan dulu dependensi. Nah jadi diingat ada namanya dependensi. Cara menambahkan dependensi itu masukin nanti di build.gradle. Jadi kalau buka nanti Android Studio ya, nanti pencet build.gradle. Kemudian nanti ketik ini ada 4 yang kita mesti tambahkan. Gitu. Compiler dependensi yang mesti kita tambahin. Pertama, Android support resecular view ya. Ini untuk supporting ke resecular view tampilannya. Kemudian menampilkan bagaimana image-nya. Kemudian kita pakai gliding untuk kalau ada animasinya. Terus kita bisa panggil juga kalau selain resecular view dan nanti mau tarik dalam bentuk card view. Nah ini contoh-contohnya ya. Jadi contoh-contohnya yang bisa kita lihat penambahan dari sisi dependensinya. Jadi ingat kalau mau pakai kelasnya resecular view itu nggak bisa langsung dipasang ke dalam Java Android-nya, mesti harus ditambahkan dependensi. Di step pertama tambahkan dependensi. Step kedua, setelah kita kasih masuk dependensi, baru kita kasih masuk dia ke dalam XML-nya. Gitu ya. Jadi XML-nya di dalam fragmennya nanti kita bisa ketikkan kayak gini. Jadi Android support ini ya, view widget resecular view. Nah kalau ini kan bisa jadi beda-beda ya. Kalau kemarin kan pakainya misalkan constraint di sini, constraint, terus dan lain-lain ada banyak yang bisa dipakai. Nah kalau di sini kita tinggal ganti resecular view, Android ID-nya kayak gini, RP kategori, layout-nya match parent contohnya. Setelah
sudah ditambahkan dalam XML. Selanjutnya definisikan POJO ya. POJO itu Plain Old Java Object. Artinya Java-nya ini dia berdiri sendiri. Jadi dia berdiri sendiri, dia tidak mengextend kelas yang lain. Jadi nanti bisa dilihat ada satu kelas yang dipunya sama si siapa namanya recycler view. Dia kerjanya hanyalah taruh sebuah data objek, dia tidak mengextend satu activity. Jadi beda kayak kalau kemarin kita belajar, dia ada extend app compat gitu, app compat activity. Dia ekstensi misalkan dari kelas yang ada sebelumnya ataupun hal yang lain. Nah, kalau POJO dia berdiri sendiri Java-nya, dia tidak ada apa namanya, tidak ada extend ataupun mengimplement, tidak extend ataupun implement dari kelas yang lain. Nah, contohnya kayak gini ya. Jadi nanti perhatikan Ki, misalkan saya bikin satu kelas presiden gitu ya, data presiden. Ini bisa dilihat di sini tidak ada extend sama sekali. Ini tidak ada extend sama sekali. Saya cuma langsung bikin public class presiden data. Nah, saya ambil datanya Soekarno, ya, Soekarno presiden pertama. Gambarnya saya tarik dari Wikimedia, ya. Jadi gambarnya Soekarno saya tarik dari Wikimedia, kemudian Soeharto juga saya tarik datanya dari Wikimedia, B.J. Habibie dan lain-lain. Nah, kemudian perhatikan saya ngebinding gitu. Saya binding datasetnya. Ini dataset ya, bentuknya array. Nah, sekali lagi tadi kan bisa dilihat ya, dataset itu dia bisa berupa array atau list. Ya, array list. Jadi bisa dilihat, ini array list. Ya, bisa dilihat. Jadi ini saya lagi bikin datasetnya. Datasetnya ada di kelas Java presiden data. Gitu. Nanti dia akan ngebinding, ambil berapa banyak, disesuaikan dengan berapa jumlah data yang ada di atas ini. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini 1, 2, di sini ada 1, ada 2, ada 3, berarti di sini ada 3 gambar presiden yang akan ketarik atau 3 data presiden yang ditarik. Gitu. Nah, setelah itu baru saya atur POJO-nya ya, atur lagi kembali POJO-nya di mana untuk kirim data nilainya. Pertama kirim nilai namanya, kemudian kasih penanda bilang datanya ketarik, kemudian tarik fotonya sama set data fotonya. Nah, jadi bikin POJO-nya ya, ini POJO, dia tidak ada extend ataupun apa namanya, ataupun implement ataupun hal yang lain, intinya dia berdiri sendiri nih kelasnya. Nah, yang keempat baru bikin kelas adapternya ya. Di kelas adapter ini dia di inherit ke recycler view titik adapter dan ditampilkan dalam satu view folder untuk setiap elemen datanya. Jadi kayak ini. Jadi kita bikin tadi sudah tarik POJO-nya, kita kemudian ekstensi dia untuk array list adapter ya. Jadi ini kita lagi bikin kelas adapternya. Nah, inherit, jadi inherit kita tinggal extend saja. Jadi misalkan saya bikin lagi satu kelas Java namanya list presiden adapter, extend recycler view titik adapter. Jadi dia akan kasih muncul list view-nya untuk di presiden tadi yang udah dibikin gitu. Mulai dari array listnya saya tarik datanya, kemudian saya set list presidennya, kemudian saya bikin tampilannya dalam bentuk array dan disimpan ke dalam adapter. Ini contoh ngebuat kelas adapternya ya. Jadi tadi udah dibinding, kemudian kita taruh, kita set, taruh ke dalam listnya. Nah, setelah 4 langkah ya, ini langkah keempat, bikin kelas adapternya. Langkah selanjutnya adalah ngebuat apa namanya, recycler view modelnya. Jadi recycler view modelnya kita definisikan dulu recycler view-nya ya, yang kita mau tampilkan, entahkah kita mau tampilkan dalam bentuk apa namanya, list kah, mau kita tampilkan dalam grid kah, atau tagger. Setelah kita definisikan, kita atur objeknya ke adapter supaya dibinding dan dimasukkan ke dalam recycler view-nya. Nah, contohnya itu kayak gini. Jadinya kayak gini. Di void on bin view holder, saya bikin metode satu on bin view holder namanya. Kemudian set datanya, ambil data posisi name-nya,
ambil data posisi remarknya dia presiden yang keberapa dan seterusnya. Kemudian ukur untuk item count-nya, berapa jumlah item count-nya, terus kemudian masukkan semua mulai dari namanya, penjelasan dia presiden yang keberapa sampai dengan foto presidennya. Nah, kalau ditampilkan dia akan jadinya seperti ini ya. Jadinya kan seperti ini. Ini yang modelnya kalau dia list view. Ya. Jadi modelnya kayak list. Ini yang modelnya kalau dia grid. Gitu. Jadi ini modelnya kalau dia grid. Ini yang modelnya dia kalau dia card gitu. Kalau card itu kayak kotak-kotak tampilannya gini. Nah, kotak-kotak. Jadi nanti kau nggak perlu simpan gambarnya presiden semua di sini. Ya, nggak perlu. Nanti dia otomatis akan narik dari apa namanya? Narik dari Wikimedia. Jadi pastikan nanti pada saat install di HP-mu akses ke internet untuk pertama kali supaya dia tarik gambar foto presidennya. Nah, setiap masing-masing gambar ini kau nggak perlu bikin lingkaran kayak gini juga. Gitu. Ini sudah diatur sendiri sama si siapa namanya, sama si recycler. Gitu. Kita bisa lihat nanti tampilannya entah dalam bentuk list view kayak gini, grid view dia kotak kayak gini, kayak model album. Terus card view itu model kayak gini. Jadi ini salah satu kelebihannya dia recycler. Jadi kalau ada data yang jumlahnya besar, nah kita bakalan scroll ini kan nambah-nambah terus. Ini juga sama, scroll ke atas bawah akan nambah terus. Ini juga sama. Card view itu dia modelnya akan nambah terus. Jadi recycler view itu ngatur ini. Bisa lebih spesifik. Nah, ada yang mesti diingat juga di dalam recycler view. Kalau dia ditampilkan dalam satu list view, gitu ya. Kalau dia modelnya list view kayak gini, itu dia tampilan itemnya bentuknya list, scrollnya kita itu dia vertikal, gitu. Vertikal, dia bisa dimasukkan ke dalam array adapter. Nah, data itu bisa kita ambil dari beragam jenis ya, dari dataset. Kau bisa nanti tarik data dari array, bisa dari database, bisa. Misalkan kalau kau pakai MySQL-nya saya mau tarik datanya dalam bentuk recycler, itu bisa. Gitu. Ataukah kau punya data dari data JSON API, mau ditampilkan dalam satu array array list, bisa juga ke dalam list view. List view ini sering dipakai dalam aplikasi Android kayak macam kau pakai kontak gitu. Kalau kau cari kontak yang ada di HP-mu di Android, ini tampilan kontak begini. Ini pakainya list view, recycler view. Kau pakai juga kontak kayak macam email, Twitter dan lain-lain, itu semua pakai modelnya list view. Nah, kemudian adapter. Intinya diingat saja adapter itu dia jembatan antara adapter view dengan list view dengan si data yang mau ditarik. Jadi dia siapkan akses ke item datanya, gunanya dia atur setiap item data dalam kumpulannya. Nah, kalau dia atur di sisi adapter itu dia kelola data modelnya. Nah, makanya recycler view itu butuh adapter karena dia mengatur, dia yang membidik, dia yang atur untuk formattingnya. Nah, kalau lebih detailnya, kau bisa bayangkan lah ya. Kalau di website ada namanya pagination. Ya. Kalau di web itu misalkan ini ya, tabel kayak gini tabel. Ini nomor, misalkan nomor, nama, kemudian ada alamat, contohnya ya. Nah, di sini data yang dikasih muncul kan paling hanya ada 10. Kemudian di bawah itu nanti akan ada tombol kayak gini nih. Misalkan di sini mau lihat halaman satunya, halaman 2-nya, halaman 3-nya, halaman 4. Itu kalau kau pencet tombol 2, nanti di sini akan jadi 11 sampai dengan 20. Kau pencet 3 di sini akan berubah nanti jadinya 21 sampai dengan 30. Dia kurang lebih fungsinya ngebantuin dari sisi model kayak pagination. Nah, karena kan kita agak sulit kalau kita mau lihat misalkan ada email gitu 100 per hari yang masuk, ini kan agak repot kalau sampai 100 semua ini mau di scroll. Syukur mungkin kalau sampai 100, kalau sudah sampai jutaan ataupun puluhan ribu, nah itu kan sudah agak mumet juga kalau mau dibaca. Nah, paling tidak dia dipecah dulu per 10 begitu, kemudian masuk di pagination. Nah, pagination inilah yang dibawa konsepnya sebenarnya ke dalam recycler view. Gitu ya. Jadi model yang kayak gini akan ditampilkan dalam satu model list, connectingnya pakai ke adapter dengan database gitu. Jadi modelnya seperti ini.
Nah, konsep adapter di Android juga kurang lebih seperti ini ya. Jadi menarik data dari data source atau dari data set, adapter, kemudian adapter view untuk tampilin entah modelnya dalam bentuk list, grid, spinner, dan lain-lain. Jadi untuk metode yang dipakai itu namanya getView, untuk setiap item ya kembalikan untuk setiap datanya dalam satu model fitur. Nah, secara garis besar itu dia modelnya kayak gini. Jadi misalkan kita dapat data Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kemudian kalau kita scroll lagi scroll ke atas biasanya itu ada loading gitu. Ada loading, baru nambah lagi nih data yang baru. Atau misalkan kita lagi bikin buka Facebook gitu. Buka Facebook, kemudian kan biasanya ada 100 orang di sini. Yang pertama, 100 orang yang kedua. Pada saat kita tarik tarik ke bawah gitu ya, tarik ke bawah ini scroll di Facebook, itu biasanya akan ada loading. Loading baru berubah lagi di sini status yang paling terbaru siapa, status yang kedua siapa, status ketiga siapa. Jadi recycler itu membantu ini juga gitu, nge-refresh halaman gitu, narik data halaman, narik data yang paling terbaru itu bisa. Nah, yang atur di sisi recycler view itu dia ngatur, tapi misalkan kalau diperhatikan di sini ya, ini pada saat saya scrolling ke atas Februari, kemudian kelihatan datanya Juni. Nah, yang metode yang dipanggil sebenarnya itu adalah metodenya getView gitu, yang didapat dari recycler. Dia convert dulu view-nya. Tapi pertanyaannya misalkan, apakah Januarinya hilang? Tidak. Januarinya ditampung ke dalam recycler view. Itu kalau kita cerita di aplikasi Android ya. Jadi kalau kita scrolling atas bawah dan lain-lain, ininya berganti, itu nggak hilang. Tapi yang ininya ditampung ke dalam recycler. Nanti kita scroll ke atas lagi, baru kelihatan Januarinya, Januarinya dikirimkan kembali, Juninya itu dikirimkan masuk kembali ke recycler. Jadi kurang lebih metodenya akan seperti itu. Nah, untuk snippet code-nya, untuk mengecek ya, bagaimana convert view-nya itu kalau dia lagi jalan, ini. Jadi, kita bikin kondisi saja, if convert view-nya itu tidak sama dengan 0, kita narik semua list content layout. Gitu. Entah berupa text view, image view, konten, dan lain-lain. Selain dari itu, kirimkan konten convert-nya ke dalam view. Nah, kurang lebih seperti itu untuk di di ini recycler view. Saya coba kasih lihat codingannya ya. Ya Pak, ya Pak. Ya, contoh sampel codingannya. Stop. Screen. Yang saya share kelihatan? Sebentar loading, iya Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Nah, kalau Yogi perhatikan di sini, gitu ya, langkah yang mesti Haryogi pastikan dulu adalah, saya close all dulu ya. Di sini nih, di bagian build Gradle ya, build Gradle yang di bagian bawah ini. Nah, bukan yang di sini, nah perhatikan sekali lagi, bukan yang ini. Ada dua nanti kita dapat itu build Gradle. Satu build Gradle untuk project, satu build Gradle untuk modul. Nah, pilih yang kedua ya, yang untuk modul. Nanti cari key, ada tulisannya dependensi di sini. Nah, dependensi ini di sini ketik ini. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Jadi nambahin ini nih. Support recycler view, seeker image view, glide, sama card view. Jadi ada 4 yang mesti kita pakai. Setelah itu baru bikin item row-nya. Gitu. Ini item row-nya untuk kasih tampil datanya. Item row-nya, terus tampil datanya. Ini. Nah, saya bikin ya. Ini yang kemarin kan kita pelajari kayak macam linear layout apa dan yang lainnya. Nah, yang manggil di sini nih, activity main. Karena dia bentuknya list array kayak gini.
Ini dia ya. Modelnya relatif layout. Nah, perhatikan di relatif layout saya pakai, di dalamnya ada recycler. Dia ada recycler view. Tapi ini nggak bisa langsung pakai ini kalau yang ini tidak kita masukkan dulu ke dalam dependensi. Ya, dependensi. Jadi masukin dulu ini, baru bisa kerja yang ininya. Nah, kemudian mana list codingannya? Codingannya ada di sini nih, di main activity-nya. Nanti dia manggil data dari RV kategori RID-nya, kemudian tapi tarik data dari recycler. Nah, kita bikin dulu pojonya. Pojonya ini di dalam presiden sama presiden data. Jadi presiden data ini saya narik data-data presidennya. Nah, mulai dari presiden pertama Soekarno, presiden kedua Soeharto, kemudian gambarnya narik dari Wikimedia. Nah, ini kalau kita kopas, ini saya kopas ya. Kopas ini linknya ke gambar. Ini ya. Ini ya ke gambar langsung. Terlihat. Iya. Jadi nariknya, jadi misalkan kalau kau punya gambar Facebook atau apa, ya tinggal klik kanan saja, ambil link gambarnya, kemudian masukkan nanti ke dalam sini nih, list codingan yang ini. Gitu. Jadi jadi kita nggak perlu nyimpan gambar ke dalam ke dalam aplikasi Android-nya. Kita tinggal narik aja. Nah, listnya tapi sebelumnya bikin dulu presiden datanya dalam bentuk array list, gitu ya. Array get list datanya diproses sama pojok presiden, kemudian tampilin dalam satu list array presiden adapter, kemudian diproses semua dalam main activity. Kalau perhatikan di sini, ini kurang lebih ada 4 file Java, kemudian ada 2 XML, ya. Namun yang ini tidak connect sama sekali ke nggak connect sama sekali ke XML gitu. Dia berdiri sendiri, gitu ya. Perhatikan tidak ada tidak ada ekspor, tidak ada implements, tidak ada extends dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau dia dijalankan? Coba jalankan. Kurang lebih dia akan eksekusi tampilannya yang kayak gini. Lihat dulu. Ini tadi. Jadi loading. Oke. Oke. Operation success. Nah, dia jadinya kayak gini. Ini bisa saya tarik ya. Saya tarik. Itu kan ini masih kurang rapi. Mau diatur dulu paddingnya, marginnya, supaya bisa rapi kayak di gambar. Kurang lebih seperti ini. Ada lagi? Iya, Pak. Oke, coba latihan. Jadi nanti dia punya, kita cukup taruh linknya, nanti diambil dari internet, Pak, nih? Ya, betul. Dia tak ambil dari internet. Jadi bikin datanya di sini. Nanti latihan ini ada di dalam praktikum, di classroom itu ada codingannya. Silakan coba dipraktekkan. Kemudian di screenshot hasilnya, baru upload link gambarnya ke dalam classroom. Gitu. Buktinya bahwa aplikasinya udah jalan gitu. Nah. Oh iya, siapa? Oke, kurang lebih itu Ji untuk ini hari. Selamat liburan, sampai jumpa di tahun depan ya. Iya, siapa? Oke, thank you. Iya, kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, makasih Pak. Sama-sama.